Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya. Di sini saya akan menjelaskan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua dan merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang diperkirakan berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India. Meskipun letak kerajaan Kutai sendiri tidak terletak di jalur perdagangan Nusantara, dari sini awal penyebaran pengaruh Hindu. Salah satu buktinya adalah ditemukannya prasasti Yupa. Letak Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai tidak terletak di jalur perdagangan. Namun, Kerajaan Kutai sangat strategis sehingga bisa terhubung ke dunia luar. Letak Kerajaan Kutai berada di daerah Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antara Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya merupakan letak Muara Kaman di masa lampau. Sungai Mahakam dengan ukuran yang cukup besar memungkinkan untuk dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Kaman. Maka dari situ menjadi jalur perdagangan yang strategis. Berikut adalah nama-nama raja yang memimpin Kutai. Silsilah Raja Kutai. Pendiri Kerajaan Kutai dikenal dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Menurut sejarah, Kudungga merupakan seorang pembesar dari kerajaan Champa yang terletak di Kamboja. Pada masa pemerintahan Kudungga belum ada sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Aswawarman merupakan anak dari Kudungga. Ia seorang raja yang pandai mengatur sistem pemerintahan dan diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga raja, dan Raja Kutai pertama yang menganut agama Hindu. Mulawarman, ia adalah anak sulung dari Aswawarman, dikenal sebagai Raja Kutai yang membawa kerajaan tersebut pada masa kejayaannya. Masa kejayaan terjadi pada saat pimpinan Mulawarman. Kehidupan ekonomi berkembang sangat pesat. Dalam salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Kutai dikatakan bahwa Mulawarman telah banyak menyelenggarakan upacara selamatan emas sangat banyak dan menjalin hubungan perdagangan internasional cukup besar. Kejayaan itu juga terlihat dari adanya golongan terdidik yang terdiri dari ksatria dan brahma. Masa keruntuhan. Kerajaan Kutai Martadipura kemudian runtuh setelah berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk agama Islam. Pada tahun 1635, Maharaja Dharma Setia yang merupakan pemimpin terakhir Kerajaan Kutai tewas di tangan Pangeran Simeng Panji Mendapa dari Kesultanan Kutai. Setelah penaklukan tersebut, wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai berada di bawah kendali Kesultanan Kutai. Kehidupan Kerajaan Kutai. Kehidupan sosial terdiri dari golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan menggunakan aksara Pallawa untuk penulisan. Golongan yang mampu menguasai dua hal tersebut hanyalah para Brahma dan Kesatrian yang terdiri dari kerabat-kerabat kerajaan. Diketahui bahwa Kerajaan Kutai menggunakan sistem sosial berdasarkan kasta sebagai penggolongan masyarakat. Masyarakat Kutai sendiri diketahui menjunjung tinggi kepercayaan asli leluhurnya, yakni berdasarkan agama Hindu, Shiva, dan para Brahmana. Kehidupan ekonomi. Berkat letaknya yang berada di pinggir Sungai Mahakam, aktivitas utama dari Kerajaan Kutai adalah pertanian. Mata pencarian lainnya dari Kerajaan Kutai adalah berternak sapi dan melakukan perdagangan internasional. Dalam salah satu yupa peninggalan Kerajaan Kutai disebutkan bahwa Mulawarman sempat memberikan hadiah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Dengan demikian, pada abad ke-5, Kerajaan Kutai memiliki peternakan yang sangat maju. Kehidupan politik. Dalam sejarah Kerajaan Kutai, Mulawarman merupakan raja yang paling disegani dengan sosoknya yang bijaksana dan murah hati. Mulawarman adalah raja yang mampu menciptakan stabilitas politik dengan cara melibatkan golongan lainnya dalam kerajaan. Bukti dari kemampuan pemerintahan Mulawarman tertulis dalam salah satu yupa yang menyebutkan Mulawarman adalah raja yang paling berkuasa, kuat, dan bijaksana. Peninggalan Kerajaan Kutai.
Peninggalan kerajaan Kuta yang paling penting adalah 7 buah prasasti Yupa. Yupa sendiri memiliki 3 fungsi utama, yaitu prasasti, tiang pengikat hewan dalam acara keagamaan, lambang kebesaran raja. Prasasti yang juga kerap disebut sebagai prasasti Mulawarman tersebut berisi tentang kisah Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Berikut keterangan isi 7 Yupa yang telah diterjemahkan. Prasasti Yupa adalah monumen batu yang memuat tulisan dengan bahasa Sanskerta dengan berukuran sekitar 1 meter yang ditanam di atas tanah. Bahasa Sanskerta sendiri diketahui sebagai bahasa klasik India yang merupakan sebuah bahasa liturgis dalam kepercayaan kepada Tuhan Hindu, Buddha, dan Jainisme. Pada permukaan tiang batu tersebut terukir prasasti kerajaan Kuta yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Indonesia.